Di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Meskipun tidak sempurna, manusia dapat menjadi lebih baik dan bijaksana. Bicara soal kegagalan, setiap kita memiliki kesempatan untuk menjadi lebih dewasa dalam menghadapinya. Bahkan, hal tersebut dapat menjadi salah satu yang membantu kita untuk bertumbuh. Tidak terkecuali siapapun, kegagalan yang dialami tidak hanya seputar pekerjaan saja, melainkan juga pada hubungan antar sesama, dan bahkan berkali-kali. Pasti ada perasaan menyesal atau menyalahkan diri sendiri di awal kegagalan. Itu konsekuensi yang harus dijalani. Kesalahan demi kesalahan yang dibuat justru menciptakan ruang belajar lebih banyak. Jika ingin berevolusi, penting bagi kita untuk melakukan evaluasi diri dari kegagalan. Sebenarnya, apa yang salah dari kita dalam menghadapi kegagalan? Mungkin cara berpikir yang salah. Mungkin kita harus mengubah cara berpikir. Akhirnya inilah cara kita untuk melihat nilai diri kita sendiri, untuk menjadi lebih dewasa. Setiap kali jatuh, proses bangkitnya tentu saja berbeda. Pertama kali kita merasakan jatuh tentu sangat down, karena sebelumnya belum pernah mengalami masalah tersebut dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Contohnya dalam bisnis, masalah yang dihadapi pada saat menjadi seorang pebisnis tidak sama ketika masih duduk di bangku sekolah. Gagal dalam berbisnis tidak sesederhana ketika di sekolah tidak naik kelas. Di masa sekolah, horizon hidup juga masih terbatas. Hanya sebatas belajar, pertemanan, suka dengan dambaan hati yang akan dinikahi, menjalin hubungan erat keluarga, dan lain sebagainya. Meski perasaan tetap sama, tapi cara menghadapinya amat berbeda. Tetap tidak enak menghadapi kegagalan dalam berbisnis. Ketika ada masalah di usia dewasa, di mana masalahnya lebih besar, di situ ada tanggung jawab dan ketakutan yang besar pula. Orang yang gagal sebenarnya sedang belajar membentuk sistem menghadapi kegagalan. Maka perlu adanya evaluasi di awal-awal. Apakah kita terlambat mengambil keputusan atau tidak? Atau bahkan salah mengambil keputusan. Sehingga ketika kedua atau ketiga kali terjadi masalah yang serupa, kita semakin mudah untuk mengatasi masalah. Saat sedang berada di masalah yang besar sampai menyebabkan kegagalan, kita yakin bahwa pasti akan ada pelajaran yang sangat besar pula. Utamanya adalah kekuatan mental. Setelah mengalami kegagalan, kita seakan sedang melatih mental untuk ekstra hati-hati dalam melangkah dan mempertimbangkan matang-matang segala keputusan. Pengalaman gagal melatih mental adalah tanda bahwa kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Akan tetapi yang terpenting adalah sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Akhirnya inilah yang menguatkan kita di kemudian hari, agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Seberapapun tidak enaknya gagal, kita bisa bilang, besok pasti akan lebih paham dan lebih mengerti. Contohnya jika kita mengalami kegagalan pada kondisi kesulitan finansial, walaupun membutuhkan proses untuk bangkit lagi, tapi setelahnya akan menjadi imunitas terhadap masalah berikutnya. Kita akan jauh lebih tenang menghadapinya. Seolah dalam benak ada yang berkata, kamu kan pernah merasakan ini, kamu kan pernah melewatinya, sekarang kamu pasti bisa. Ya, kegagalan mengasah kemampuan mental untuk terus berjuang dan optimis dalam melangkah. Kita percaya pada konsep talenta yang telah ada pada diri kita. Talenta itu pun harus bisa digandakan sebagai penghargaan dalam hidup. Dahulu kita memang bukan orang yang percaya diri akan talenta yang dimiliki. Dari kecil, kita suka keterampilan sederhana, suka menggambar. Hanya itu talenta yang kita tahu sehingga tidak berkembang. Semoga suatu saat kita menemukan kesempatan untuk menyalurkan passion dan hobi sampai bisa memiliki nilai ekonomi. Akhirnya kita mengasahnya untuk membuat sebuah bisnis. Perlahan kita menyadari, ternyata talenta yang dimiliki bisa dilipat gandakan. Kita hanya cukup terus mencoba mengembangkannya, sehingga selama masih diberikan kesempatan untuk memperluas talenta yang dimiliki, selama itulah kita terus mencoba hal baru. Tidak perlu sempurna di setiap bidang yang digeluti,
Tidak perlu juga harus mengerjakan semuanya. Hanya kalau ada kesempatan, kita berusaha mengoptimalkannya supaya jangan sampai kehilangan talenta yang sebenarnya. Keinginan untuk tidak menyia-nyiakan talenta sekecil apapun, itu menjadi motivasi kita untuk terus bangkit dari keterpurukan. Namun memang, terkadang kegagalan membuat kita kesulitan untuk memerangi pikiran negatif. Meskipun sebenarnya kita percaya pikiran positif bisa dibentuk dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca, kita dengar atau kita temui. Ketika sedang terpapar energi negatif dari pengalaman gagal, biasanya kita akan mengisi pikiran dengan mencari buku, konten, atau audio yang bisa memberi inspirasi. Hal itu dapat membangkitkan kembali semangat kita untuk berpikir optimis. Mari memilih untuk memotivasi diri dengan mengkonsumsi hal-hal positif demi membentuk optimisme. Sebab kita tahu, jika kita memilih mendengarkan atau sering bertemu dengan orang yang pesimis, yakinlah kita akan sama seperti mereka. Don't forget to subscribe.